pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang software komputer, sejarah, dan jenis serta fungsinya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hardware komputer. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya, hardware komputer itu perangkat keras komputer yang bisa kita raba, kita sentuh, dan kita lihat secara fisik. Nah, isian dari hardware komputer itu sendiri adalah software komputer, di mana kita hanya bisa melihat secara visual saja, tidak bisa kita raba, tidak kita bisa sentuh secara fisik, hanya bisa dioperasikan. Hardware komputer ini terdiri dari software komputer, yaitu mereka satu kesatuan. Jadi kalau tidak ada software komputer, komputernya itu nggak akan bisa dipakai. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pengertian software komputer. Nah, software itu perangkat lunak yang terdiri dari kumpulan beberapa perintah, logika yang dieksekusi atau dijalankan oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Yang dimaksud di sini adalah kalau kita menjalankan suatu aplikasi, si hardware atau mesin komputer akan mengambil catatan-catatan perintah yang ada dalam software komputer itu yang disimpan oleh si mesin komputer. Selain menyimpan perintah, software ini juga menyimpan dokumen serta arsip, file. Contohnya itu video, foto, gambar, file Word, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada gambaran tentang tata cara kerja si software komputer. Nah, di sini pada warna orange ada pengguna. Pengguna itu kita sendiri, end user, memberikan inputan ke aplikasi. Contoh aplikasi komputer kita contohkan ini ya, Mozilla Firefox, browsing ceritanya. Nah, kita klik aplikasi Mozilla Firefox. Dari si Mozilla Firefox ini meneruskan ke sistem operasi. Sistem operasi ini yang menjadi jembatan antara hardware perangkat keras dengan si aplikasi. Aplikasinya itu Mozilla Firefox. Nah, sistem operasi pada laptop yang kita punya sekarang yaitu sistem operasinya Windows 10. Nah, si Windows 10 meneruskan ke perangkat keras, ke hardware. Si hardware ini yang meneruskan motherboard yang menghubungkan perangkat output dan input ya. Nah, perangkat inputnya kita klik, misalnya browser kita klik pakai mouse atau trackpad dan juga keyboard. Nah, si motherboard menerima inputan dari kita, lalu diteruskan ke prosesor. Prosesor ini yang menyimpan, yang mengolah. Ini mau kemana larinya, ke RAM, ke ROM juga, atau ke storage. Nah, lalu dari pengolahan si prosesor diteruskan ke perangkat output. Perangkat output yaitu melalui sistem operasi lagi sebagai jembatan. Lalu sistem operasi meneruskan ke aplikasi. Nah, output di sini adalah layar yang kita lihat di depan. Jadi pengguna bisa melihat tampilan aplikasi Mozilla Firefox yang kita gunakan. Nah, di sini cara kerja komputernya ya. Tadi seperti sudah Ibu jelaskan, input, lalu diproses. Nah, diproses ini apakah disimpan atau diambil dari storage. Storage itu penyimpanan ya, entah itu primary storage atau secondary storage. Lalu dikeluarkan ke output. Selanjutnya, nah, tentang perkembangan komputer, sejarah software komputer. Sejarah perkembangan software komputer ini terdiri dari 4 era, yaitu era pionir, era stabil, era mikro, dan era modern. Pada era pionir, dulu itu komputer itu super besar.
Dan softwarenya sendiri hanya untuk satu mesin saja. Jadi satu komputer, satu software. Dan bentuk softwarenya itu menggunakan kartu yang ditancapkan atau ada lubangnya, pokoknya disatuin kayak apa ya, kayak puzzle jadinya. Nah, ini sudah ada contoh gambarnya. Nah, selanjutnya pada era stabil, pada era stabil ini perintah software yang dijalankan bukan lagi satu-satu kayak di era pionir, tapi sudah digunakan untuk multitasking. Multitasking ini bisa digunakan secara bersamaan. Terus pada era mikro, pada era mikro ini sudah dipecah software komputer itu, yang terdiri dari software sistem operasi yang seperti Ibu jelaskan tadi, ada Windows 10, ada Linux. Kalau merek laptopnya Apple itu sistem operasinya Macintosh. Nah, terus ada software aplikasi. Software aplikasi ini contohnya untuk ngetik, aplikasinya apa? Ada Microsoft Office, ada Open Office. Terus untuk browsing, aplikasinya apa? Ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada software bahasa pemrograman. Untuk software bahasa pemrograman ini digunakan biasanya oleh para programmer yang ingin membuat suatu aplikasi. Nah, di sini bahasa pemrogramannya ada banyak, ada PHP, ada Visual Basic, ada Java, dan lain-lain ya. Nah, ini contoh simbol dari sistem operasi. Kalau yang pertama ini Microsoft Windows XP, simbolnya seperti ini, jendela. Lalu dikembangkan simbolnya jadi Windows Vista, Windows 7, dan Windows 10. Kalau yang bentuk apel yang digigit ini simbolnya Macintosh. Kalau penguin simbolnya Linux, sistem operasi Linux. Nah, yang ini Android juga, yang robot. Nah, ini aplikasi ya, ada Mozilla Firefox untuk browsing, ada Photoshop untuk edit foto, Paint juga untuk edit foto, ada Microsoft Edge untuk browsing juga. Nah, ada Microsoft Word untuk ngetik dan lain sebagainya. Jadi udah dipilah-pilah aplikasi softwarenya. Selanjutnya, nah ini simbol dari bahasa pemrograman Java, kayak kopi ya, gelas di kopi panas. Ada C#, ada Ruby, ada PHP, dan masih banyak ya. Nah, selanjutnya pada era modern. Nah, pada era modern ini, jadi sistem operasi tidak hanya software, tidak hanya ada pada komputer, tapi juga sudah ada pada handphone, perangkat device perangkat kita yang kecil ya, yang sekarang udah menyaingi cara kerjanya komputer. Nah, di handphone ini sudah ada sistem operasinya, contohnya Android, Symbian, iOS. Baru 3 aja ya. Jadi sudah mulai seperti sekarang perkembangannya, makin maju. Nah, jenis software komputer. Jenis software komputer ada sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Nah, di sini sistem operasi sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi sistem operasi ini sebagai jembatan untuk mengelola hardware dan software aplikasi yang ada di komputer. Jadi jadi perantara ya. Sudah Ibu jelasin tadi. Kalian bisa baca di sini. Terus aplikasi, program aplikasi, software program aplikasi sudah Ibu jelaskan juga. Ini mempermudah pekerjaan kita sehari-hari ya. Ada aplikasi pengolah kata, apa nama aplikasinya, pengolah angka, nama aplikasinya, pengolah presentasi, pengolah gambar. Terus ada bahasa pemrograman, software bahasa pemrograman sudah dijelaskan juga tadi. Nah, fungsi software komputer. Nah, software ini menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung.
Nah, juga software ini berfungsi untuk mengatur berbagai hardware yang bekerja secara bersama-sama. Contohnya kita play video, hardware yang bekerja itu si audio, sound, dan juga visual, layarnya, gerakan videonya. Jadi itu bekerja bersama-sama, multitasking. Terus sebagai penghubung software yang lain dengan hardware sebagai jembatan yang Ibu jelaskan tadi. Dan sebagai penerjemah terhadap software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Nah, sebenarnya komputer ini dia tidak bisa baca ABC atau QWERTY. Angka 1, 2 dia nggak kenal. Hardware komputer ini hanya mengenal angka 010101 binary. Jadi itu diterjemahkan oleh si software. Selanjutnya untuk mengidentifikasi program. Nah, itu aja penjelasan tentang software komputer. Nah, kedepannya kita akan bahas lebih detail lagi tentang software komputer. Semoga kalian ngerti dan bisa menangkap penjelasan Ibu. Sekian untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya.